Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Nabawiyah bukanlah sekadar ilmu yang mempelajari tentang kisah, cerita, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, tetapi hikmah di balik seorang mempelajari sirah Nabawiyah adalah bagaimana kita mengambil hikmah yang terdapat dalam kisah-kisah tersebut, dalam perjalanan-perjalanan tersebut, dan kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh sebab itu, saya, Desmond Andika dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir akan mengajak kepada teman-teman semua mengambil hikmah dari sebuah kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu hijrahnya beliau ke Madinah. Tahun 622 Masehi, ada seorang laki-laki yang berusia 53 tahun meninggalkan kota kelahirannya, kota yang ia cintai, demi sebuah keyakinan, bukan karena kekalahan, bukan karena menyerah, tetapi karena ia tahu kadang langkah mundur sementara adalah jalan menuju kemenangan yang paling besar. Ini bukan sekadar kisah perpindahan tempat, ini adalah pelajaran tentang strategi, kepercayaan, persaudaraan, dan keberanian yang ternyata masih sangat relevan kita pakai pada saat ini. Selama 13 tahun masa dakwah di Mekah, Rasulullah beserta para pengikutnya menghadapi tekanan yang sangat berat, mulai dari pemboikotan ekonomi dan sosial, penyiksaan, hingga ancaman pembunuhan. Setelah berbagai upaya dakwah di Mekah mengalami hambatan yang cukup berat, muncullah sebuah peluang baru dari penduduk Yathrib, kota yang kemudian kita kenal sebagai Madinah. Melalui perjanjian Aqabah, penduduk Madinah menyatakan kesediaan mereka untuk melindungi Nabi dan kaum muslimin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hijrah kemudian diputuskan bukan sebagai bentuk pelarian, melainkan sebagai langkah strategis untuk membangun komunitas yang lebih stabil dan berkelanjutan. Mengetahui adanya rencana pembunuhan dari kaum Quraisy, Rasulullah tidak bertindak secara terburu-buru, melainkan menyusun strategi yang berencana. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya pada saat itu Ali bin Abi Thalib diminta untuk menempati posisi tidur beliau guna membunuh waktu dari para pengejar. Sebelum keberangkatan, Nabi Muhammad SAW turut menyelesaikan kewajiban berupa pengembalian barang titipan dari penduduk Mekah, meskipun sebagian besar dari mereka merupakan pihak yang memusuhinya. Tindakan tersebut mencerminkan konsistensi nilai integritas yang dijunjung tinggi terlepas dari situasi yang dihadapi. Dalam persembunyian di Gua Sur selama 3 hari, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berada dalam kondisi yang sangat berisiko, mengingat para pengejar telah berada sangat dekat dengan lokasi persembunyian beliau. Pada momen tersebut, Nabi menyampaikan pernyataan yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketenangan yang ditunjukkan bukan disebabkan oleh ketiadaan bahaya, melainkan oleh keyakinan yang kokoh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju Madinah ditempuh selama kurang lebih 8 hari melalui rute yang tidak lazim sebagai upaya menghindari pengejaran. Salah satu peristiwa yang penting dalam perjalanan ini adalah kisah dari Suraqah bin Malik yang pada awalnya mengejar Nabi dengan tujuan memperoleh imbalan, namun kemudian berubah sikap menjadi hormat setelah mengalami perlakuan baik dari Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut menunjukkan kepada kita bahwa pendekatan yang baik dapat mengubah relasi antagonis seseorang menjadi relasi yang lebih konstruktif terhadap diri kita pribadi. Kedatangan Rasulullah di Madinah disambut dengan antusiasme tinggi oleh penduduk setempat. Salah satu kebajikan penting yang diterapkan setelahnya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin, para pendatang dari Makkah, dengan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Kaum Ansar bersedia membagi separuh harta dan tempat tinggal mereka kepada saudara baru yang sebelumnya tidak mereka kenal.
kebajikan tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan struktur sosial masyarakat Madinah. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, tetapi juga menjadikannya sebagai pusat pendidikan, aktivitas ekonomi, dan pemerintahan. Setelah itu, disusun pula Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur tata kehidupan bersama antara kaum muslimin, Yahudi, dan kelompok masyarakat lainnya, dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi setiap pihak. Piagam Madinah ini dipandang sebagai salah satu dokumen konstitusional tertua dalam sejarah yang mengatur prinsip pluralisme dan toleransi antar komunitas secara tertulis. Peristiwa hijrah ke Madinah memberikan pemahaman bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan untuk meninggalkan kondisi yang tidak ideal demi mencapai tujuan yang lebih bermakna. Di balik setiap tantangan, terdapat unsur perencanaan, ketenangan, dan integritas yang harus senantiasa dijaga. Dalam konteks kehidupan masa kini, hijrah dapat dimaknai secara lebih luas, bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan sebagai proses transformasi diri dengan meninggalkan kebiasaan yang tidak konstruktif, lingkungan yang tidak sehat, atau pola pikir yang menghambat perkembangan menuju kondisi diri dan komunitas yang lebih baik.